Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom semuanya. Salam semuanya. Shalom. Ya. Yuk mari kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan. Pegotan gue. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Doa pembuka boleh dibawakan oleh Pak Andi. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami ingin dan sungguh rindu di dalam hidup kami ini yang sementara dan juga banyak kekurangan, tapi kami ingin bisa menyenangkan Tuhan dengan apa yang kami kerjakan. Baik profesi kami sebagai apapun, di dalam bekerja, kami ingin menyenangkan Tuhan lewat pekerjaan kami. Apapun studi kami, jurusan yang kami ambil, kami juga ingin menyenangkan Tuhan dengan apa yang kami kerjakan saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga menolong. Setiap anak-anak muda juga mengerti apa yang akan dia kerjakan. Baik sekarang maupun kelak di dalam masa depan mereka. Supaya mereka tidak di dalam langkah yang akhirnya membuat mereka juga menyesali. Tapi mereka memilih dengan tepat, memikirkan dengan baik untuk rencana hidup mereka, rencana studi, rencana pekerjaan, bahkan rencana dalam berkeluarga. Supaya semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi
persekutuan kami dan topik diskusi kami hari ini. Supaya juga bisa mengarahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir maupun yang sedang akan bergabung dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, Dia nggak pernah ninggalin kita dalam keadaan apapun. Amin. 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 Mari kita naikkan sebuah pujian, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal, Kau gunung batuku. Mari dengan semangat semuanya teman-teman di rumah menyanyi untuk Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Nah, teman-teman, hari ini kan Ko Andi udah pernah bilang nih minggu lalu agak berbeda nih minggu-minggu ini daripada minggu-minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lebih bahas jurusan nih guys. Ini nggak cuma buat anak kelas 9 atau 12 ya, ini juga bisa buat semua yang lagi sekolah, yang lagi bingung gitu mau jurusan SMA, SMK atau kuliah gitu. Nah, di sini kita juga ada koko-koko cici-cici yang dari berbagai jurusan yang bisa membantu kalian nih guys. Nah, sebelumnya gue mau nanya nih, sama siapa ya? Sama lu deh Nelson.
Kan lu kelas 12 nih. Lu nanti kuliah atau kerja? Kerja dulu. Kenapa? Ya, kalau lagi pandemi ini susah belajarnya. Kalau di rumah doang. Oh iya ya. Jadi Bapak mau apa dia tadi? Kuliah kerja dulu. Kerja ya? Iya, kerja Oh, mau dulu. kerja, oke. Tapi kerjanya apa udah tahu? Paling buka usaha. Oh. Wih, udah ada bayangan mau buka usaha apa? Nah, Kamera CCTV bisa. Wih. Oh. Baju juga. mantap ya. Oke lah. Terus kalau misalnya kuliah, udah tahu mau jurusan apa? IT. Atau enggak perfilman. Wih, Wih, gila. Keren, IT keren, keren. perfilman. Nah, Oke. kalau teman-teman yang di Zoom gimana nih teman-teman? Langsung udah. Oke teman-teman ya, ketemu lagi di Zoom hari ini dengan topik yang belum pernah rasanya kita bahas secara detail sekarang ini ya. Tentang apa sih jurusan yang tepat atau major yang tepat yang kita akan pilih. Ya, ini bukan hanya untuk yang akan kuliah, tapi ini harus sudah mulai dipikirkan sejak dari SMP. Ya, SMP udah mulai harus ada mulai memikirkan. Jangan sampai SMA baru mikir itu sebenarnya sudah terlambat. Kenapa terlambat? Nanti saya akan bahas ya sedikit. Nah teman-teman, saya tanya nih ya. Kalau teman-teman sekolah itu sebenarnya tujuannya mau ngapain kalau sekolah itu? Ya, sekolah itu tujuannya mau ngapain? Nah saya minta yang ada di sini deh ya. Tadi Nelson, coba Nelson. Kamu sekolah kan dari TK ya? Ada TK nggak? Iya. TK, SD, SMP, SMA sekarang. Iya. Kira-kira menurut kamu tujuan orang sekolah itu kemana nanti? Apa yang akan dia ini cari, capai atau apa gitu? Eh, Kamu ngapain sekolah? Kalau nggak tahu sekolah. ya cari ilmu. Ntar Terus? bisa gimana ya? Kayak bisa tahu masa depan kita mau kayak gimana. Ntar biar pas kalau misalnya kita nggak sekolah kan kita ntar bingung-bingung gitu Kak. Kayak biasanya banyak hal terjadi yang buruk gitu. Oke ya. Pendidikan itu kan penting. Ya, ya. Ini pendapat ini. Saya mau tanya lagi yang di sini. Yang di sini ada yang lagi kuliah sekolah nih si Michelle. Coba Michelle, kamu sekolah itu buat apa Michelle tujuannya? Disuruh orang tua, bilangin Hah? disuruh orang tua. Kamu disuruh sekolah sama orang tua dibayarin mahal-mahal gitu misalnya ya. Terus kira-kira orang tua kamu harapin apa atau kamu harapin apa dari situ? Mengharapkan masa depan yang cerah. Ya, Mengharapkan masa depan yang cerah, Pak. kayak apa masa depan cerah itu? Ya, jadi orang sukses lah kok. Sukses. Ukuran suksesnya apa? Iya, kayak apa ya kok? Apa? Bisa beli apa yang dimau sih, kayak Beli apa yang dimau. Iya, kayak nggak usah mikirin harga lah kok. Kayak bisa beli apa aja gitu. Nggak usah mikirin harga, maksudnya beli aja. Berarti butuh uang kan ya, butuh uang ya. Berarti ujung-ujungnya apa? Ujungnya uang. Ujungnya cari uang ya? Hah? Setuju nggak? Coba ada yang lain di sini? Siapa di sini? Hong, coba Hong. Kamu udah kerja ya? Yang sekolah siapa? Yang sekolah lagi di sini ya? Valen, iya Valen, saya sampai lupa. Valen, coba kamu kira-kira di sekolahin itu buat apa? Ya biar kita siap lah sama dunia ini gitu. Apa? Biar kita siap sama dunia ini. Siap sama dunia ini, emang mau ngapain siap-siap? Ya kan maksudnya, kita kan di sekolah juga ketemu sama teman-teman yang berbagai kepribadian gitu, biar kita bisa belajar adaptasi. Terus kita ya buat belajar juga sih. Ya intinya buat belajar. Nggak mau kerja emang? Ya buat kerja, cuman kan untuk bekerja kita harus belajar. Iya, Jadi udah tujuannya belajar. Iya. Tujuannya belajar, ya untuk siap jadi. Siapa lagi mau nambahin? Denis, coba Denis. Hah? Yo, apa tambahan ya? Tentang apa kalau yang tadi sekolah Iya, tadi? kalau kamu disuruh sekolah tuh mau ngapain sama orang tua ujung-ujungnya? Kalau untuk disuruh kayak dari orang tua ya disuruh sekolah aja gitu. Cuma kalau dari saya pribadi, kalau sekolah itu menurut saya sih lumayan penting sih. Lumayan penting ya.
Kalau saya lihat sih sebenarnya bukan cari ilmunya sih bukan nomor satu sih bagi saya. Nah, apanya? Bagi saya itu kalau dari gue pribadi nih, sekolah tuh ngajarin tentang kayak attitude segala macam sih gitu loh. Kayak manner-manner yang biasa kita lakukan lah gitu biar kita nggak kurang ajar banget gitu kan. Kan karena kita dididik, ya kan? Kita kan dididik. Jadi sekolah ya untuk didik kita gitu. Gimana ke depannya. Cuman kalau untuk ilmu sendiri kan, makanya nih kita buat ginian nih kayak ada kelas, ada engineering segala macam kan. Maksudnya itu mungkin lebih ke skillnya kali kan skill dalam bekerja. Cuman bagi saya sekolah itu untuk 12 tahun itu mungkin lebih kayak, ya bener sih kepribadian, ya kan kayak, ya tata cara lu baris berbaris gitu-gitulah. Oke, Ya kan? baik. Saya mau tanya yang di Zoom di rumah, misalnya ini, Audrey, kamu disuruh sekolah sama orang tua, ya kira-kira apa nanti yang mau dicapai setelah kamu sekolah? Audrey? Audrey, dengar Audrey? Audrey nggak dengar ya? Audrey, halo Audrey. Sambil saya nunggu Audrey, saya coba ke ini aja. Tadi ada Marvel. Marvel, kamu disekolahi, dibiayai sekolah sama orang tua, kira-kira apa harapannya orang tua buat kamu? Yang ingin kamu capai juga boleh. Apa Marvel? Jadi orang sukses. Sukses dalam arti apa? Sukses dalam arti jadi orang kaya atau apa? Punya banyak uang? Apa Marvel? Ya gitulah. Oke, baik. Sukses. Baik, terima kasih jawabannya. Ode, kamu di sekolahin kira-kira orang tua harapin kamu apa, Ode? Biar pintar. Supaya pinter. Oke. Glens bisa dengar saya, Glens? Atau Justin? Justin, kamu di sekolahin orang tua kira-kira harapannya apa? Justin, bisa dengar? Nggak bisa ya? Atau Juan, saya ke Juan. Tadi Audrey masih belum ya? Audrey belum respon ya, Audrey? Atau Juan, kamu bisa respon saya, Juan? Kamu di sekolahin, sekarang sudah di SMP, kira-kira harapan orang tua apa, Juan? Kamu pernah tanya nggak, Pak, Ma, sekolahin saya ini buat apa nanti gitu? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Tanyalah nanti ya. Habis ini tanya ya, Juan ya. Oke, terima kasih Juan jawabannya. Nah, teman-teman, umumnya tadi beberapa jawaban, orang disekolahin ya, sekolah dari TK sampai SMA atau SMK minimal sekarang ya, 12 tahun ya. Itu tujuannya untuk menjadi orang yang ya dikatakan sukses lah, orang yang tadi bisa beli apa aja, orang yang apa namanya punya karir mungkin yang bagus, bisa kerja, atau punya jadi pribadi yang lebih baik tadi jawabannya itu ya. Nah teman-teman saya ingin ingatkan bahwa tujuan dari kita belajar, sekolah, sebenarnya Alkitab sudah pernah katakan kepada kita ya. Ini saya mau share sedikit ya. Jadi lihat dulu di sini. Ini dia sebenarnya. Ya. Tujuan manusia pertama kali itu sudah ditetapkan oleh Tuhan di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan di situ itu menjadi stewardship ya. Menjadi penata layan, menjadi orang yang menggarap dunia ini dengan baik, dengan sesuai dengan kemampuannya, ya. Nah ini kan dulu memang Adam dan Hawa itu di Taman Eden, makanya istilahnya mengusahakan dan memelihara taman. Itu artinya mereka aktivitas sehari-hari mereka itu salah satunya ini, ya, untuk mendapatkan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, yang nyaman, untuk mereka bisa makan, untuk mereka bisa hidup berkeluarga dengan baik.
Mereka harus mengusahakan ini nih. Tanah, memelihara taman mereka ini. Nah ini panggilan loh, ya. Ini panggilan yang orang sebut nanti sebagai mandat budaya atau sebagai kerja, sebagai perintah Tuhan untuk bekerja. Jadi bekerja ini bukan karena dosa ya, karena dosa ini muncul baru pasal 3. Tapi manusia diciptakan ini untuk bekerja, untuk melakukan sebuah mandat di dalam dunia ini. Jadi kalian teman-teman semuanya hadir di dalam dunia ini salah satunya adalah untuk kerja nanti. Untuk bekerja, mengerjakan sesuatu gitu loh ya, mengerjakan sesuatu. Entah itu nanti menghasilkan uang banyak atau uang yang cuman tidak terlalu banyak, intinya berkarya, intinya bekerja di sini. Ya, ini panggilan manusia ini. Jadi manusia itu tidak dipanggil untuk nganggur ini ya. Nganggur, tidak ada pekerjaan atau apa-apa. Nah, Paulus kalau ngomong soal kerja di dalam Tesalonika, ini sudah ini banget ya, udah jelas banget di sini dikatakan. Nih, panggilan untuk bekerja bagi Paulus itu begini. Ya, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Oh, ini maksudnya jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mau bekerja, tidak melakukan pekerjaannya, ya. Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima, yang kamu terima dari kami. Di ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi Paulus sendiri sudah memberikan sebuah contoh. Ya, jangan bergaul dengan orang yang tidak mau kerja. Kamu tahu nggak dampaknya kalau gaul sama orang yang pengangguran? Punya nggak teman pengangguran sampai hari ini? Ya, saya juga pusing dulu punya teman pengangguran tuh. Ya, ya, pusing juga ya, kita jadi nggak konsen ya kalau mau kerja mau apa itu jadi beban juga ya. Itu. Makanya Paulus bilang kami tidak lalai dalam bekerja, tidak sampai kerja asal-asalan gitu ya, sembarangan, lalai itu ya. Tapi bertanggung jawab di dalam bekerja gitu loh. Bertanggung jawab dan dilanjutkan dengan begini. Dan tidak makan roti. Nah, ini orang Yahudi memang makan roti ya. Kalau kita dan tidak makan nasi kalau saya ganti ya. Tidak makan nasi orang dengan percuma. Ini orang tua pernah ngomong gitu ya ke kita ya. Percuma lu dikasih makan nasi gitu. Kalau nggak mau kerja susah gitu ya. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam. Ya, supaya nah ini dia. Jangan menjadi beban bagi siapapun. Ya, mungkin ini salah satu tujuan kerja juga yang Paulus katakan di sini. Kalau kamu bekerja, kamu nggak akan jadi beban buat orang lain. Kamu bisa tanggung beban hidupmu sendiri, bahkan kamu bisa menanggung beban orang lain. Tapi kalau kamu nggak kerja, nggak mau kerja dan nggak siap kerja, kamu itu menjadi beban bagi orang tua, bagi saudara kamu, bagi orang-orang di rumah lah menjadi beban. Ya, jadi ini salah satu seperti Paulus katakan ini menjadi tujuan kerja. Selain itu panggilan dari Tuhan untuk kita bekerja. Yang kedua ini tidak menjadi beban. Artinya kamu bisa siapin masa depan kamu lebih baik. Kamu tidak membebani orang, tidak bikin orang susah. Kamu mandiri dengan kamu bekerja itu. Ya. Dan dikatakan ya, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami mau menunjukkan diri kami teladan bagi kamu untuk kamu ikuti. Ya, jadi ini tokoh Paulus, Rasul Paulus juga sudah memberikan teladan bekerja keras dia ya. Nah, pekerjaannya memang sebagai hamba Tuhan, tapi dia juga sebagai ini ya, pembuat tenda ya, tent maker dia. Dia jualan tenda waktu itu untuk membiayai hidupnya, membiayai pelayanannya. Tapi dia bekerja keras untuk itu. Ya. Dan ini sebab katanya, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Ini peringatan ini dengar baik-baik ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Gitu. Ya. Kalau orang malas nganggur, biasa kan jatuhnya minta-minta, jatuhnya mengharapkan dikasih ini ya tunjangan atau apa. Ya ini Paulus ingatkan, kalau dia bisa kerja tapi nggak mau kerja, jangan ia makan. Nah, jangan ia makan. Nah, teman-teman sekalian, untuk mempersiapkan soal kerja ini, ya itu bukan hal yang langsung jadi. Teman-teman akan melalui proses belajar seperti tadi. Ujungnya kita harus bekerja. Tapi bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal, panggilan Tuhan bagi kita itu maksimal,
kita menjadi orang yang sebagaimana seharusnya, teman-teman harus belajar dengan baik. Belajar bertanggung jawab mulai dari TK teman-teman sudah belajar, SD sudah belajar, ya sudah lebih SMP belajar. Nah nanti akan lebih menjurus ini ke SMA. Kenapa saya bilang kalau kalian nggak pikirkan dengan mantap di SMP, kalian di SMA ini sudah ada penjurusan sebenarnya. Betul nggak? Sudah ada penjurusan ke, sekarang masih IPA IPS ya? Betul ya kalau SMA ya? Hah? SMA itu sekarang kalian harus pilih IPA atau IPS. Jangan pikir, wah saya masih kelas 7 nih, masih lama 3 tahun. Ya. Orang tuh kalau itu biasanya tiba-tiba udah di kelas 9 aja, udah bingung nih mau pilih IPA atau IPS. Atau kalau nggak mau IPA, nggak mau SMA, pilihannya kan ada SMK, kan begitu ya. SMK itu juga jurusannya banyak. Ya, nah persoalannya adalah teman-teman kadang-kadang kita kepepet, udahlah ikut teman aja pilih jurusan ini aja, ya IPS aja yang paling gampang, nggak usah susah-susah hitung-hitung gitu ya, gitu. Ya itu juga ada perbedaan ya. Kalau kamu sudah titik awalnya sudah, misalnya kamu mau jadi apa ya, kamu mau jadi engineer lah nih background saya nih ya, kamu mau jadi engineer, tapi kamu masuk ke jurusan IPS, udah nggak ketemu itu pasti udah. Jalurnya udah lain. Kalau teman-teman dari SMP udah tetapkan saya mau jadi engineer, ya harus belajar di dalam materi-materi engineer itu dengan lebih baik supaya nanti bisa lompat ke SMA ngambilnya ke IPA misalnya. Ya, kalau nggak mau ke engineer misalnya teman-teman maunya ke hukum misalnya ya, atau mau ke ekonomi ambil apa nanti? Ya ambil manajemen atau accounting gitu ya. Teman-teman bisa langsung aja persiapkan diri ke IPS. Ya. Atau teman-teman memilih, saya belum terpikir untuk kuliah nih nanti misalnya ya. Saya sih berharap semua anak-anak sekarang tuh bisa kuliah sih ya. Sekarang kuliah gampang lah. Teman-teman kalau belum ada kesulitan biaya, teman-teman bisa kerja sambil kuliah. Di sini juga banyak bisa kerja sambil kuliah. Ya biayain sendiri, kerja dulu sendiri, biayain sendiri, nanti kalian bisa upgrade di dalam pekerjaan lebih berpeluang daripada teman-teman enggak kuliah gitu ya. Sulit untuk upgrade gitu. Meskipun bisa juga sukses, tapi itu juga perlu kerja keras yang tidak mudah ya. Nah, tapi kalau untuk sementara belum tahu ya memang ada SMK yang disediakan pemerintah. SMK ini jurusannya apa aja sekarang? Siapa yang SMK di sini? Nah, coba sharing SMK sekarang jurusan apa? Si Valen ini. Iya, kamu pilih SMK. Aku pilihnya SMK pariwisata. Nah, kenapa pariwisata? Ini karena emang nggak tahu sih mau jurusan apa. Tuh Jadi kan, nggak tahu kan? Mami maunya tuh SMK, Mami bilang udah SMK aja jangan SMA. Terus Koko udah akuntansi, lu mau ikutan akuntansi? Terus saya bilang nggak mau, saya nggak suka ngitung-ngitung. Ya udah pariwisata. Jadi Tapi bukan itu, atas pilihan kamu kan ya? Kamu suka nggak? saya awalnya juga nggak tahu ini habis pariwisata mau ngapain gitu kan. Cuman untungnya di dalam belajarnya SMK itu lama-lama jadi kebuka sih, oh ternyata bisa jadi ini gitu. Ya sebenarnya emang bukan pilihan saya sih. Saya nggak tahu awalnya kalau SMK tuh bisa ada kayak tata boga, perhotelan. Saya nggak tahu awalnya kayak gitu. Pas masuk pariwisata, udah daftar, baru saya tahu tuh dari Michelle. Katanya tuh 7 banyak banget, ada gini. Udah saya langsung nyesel sih sebenarnya. Ada nyesel juga. Nyesel juga. Jadi teman-teman SMK itu nggak cuma sedikit ya, jurusannya banyak. Tadi apa aja? Ada tata boga. Tata boga itu ada yang belajar nggak sini tata boga nih? Tata boga itu ngapain ya? Masak-masak itu kan ya? Ya. Terus ada pariwisata, ya. Terus ada multimedia. Sekarang cukup banyak ini SMK ya. Ada lagi apa? Perhotelan. Busana ada lagi. Hah? Iya. Itu. Ada juga yang modelnya elektronik kayak ini ya. Apa namanya? Denis ya. Denis, kamu kenapa pilih itu, Denis? Ya. Kamu SMK kan? Teknik ya. Heeh. Kalau saya pertama milihnya maunya mesin kok sebenarnya. Terus? Cuman Mana kebetulan yang dekat tuh Strada kan. Nah, saya lihat mesinnya tuh anak-anaknya nggak jelas kok. Akhirnya saya lihat jurusan ada. Saya orang mesin ya, kamu ngomong nggak jelas. Apa?
Kamu anak mesin nggak jelas. Iya. Ini orang mesin. Maksudnya di situnya kok, di sekolahnya Sekolahnya tuh nggak untuk jelas. anak-anak mesin situ tuh nggak jelas gitu kan. Karena saudara saya di sana mesin juga, Hmm. lihat pergaulannya tuh nggak benar gitu kan. Terus juga yang kayak belajar nggak jelas gitu kan. Oh ya udah, katanya masuk elektro aja karena di situ guru-gurunya mungkin lebih mendidiknya lebih keras gitu kan. Ya, ternyata saya masuk benar. Di situ elektro emang didikannya lebih keras gitu kan. Nah, Iya. awalnya Iya. sih maunya mesin sebenarnya, cuman ya karena begitu saya masuk elektro. Cuman untungnya sih saya masuk-masuk aja sih, belajarnya gampang juga kan, kayak bukan gampang sih, lebih cenderung tuh saya lebih masuk lah, Iya. lebih gampang masuk, jadi ya masuknya elektro aja gitu. Cuman Baik. ya dibilang mau masuk mana ya, soalnya saya juga nggak tahu mau masuk mana gitu. Cuman ada Oke. keinginan lebih ke teknik kayaknya gitu. Oke, jadi teman-teman dari SMP kalian harus tetapkan ini ya. Tetapkan, jangan sampai ada menyesal dari sekarang. Jangan sampai juga boleh, orang tua boleh memberi saran. Tapi kalian harus juga punya passion, punya apa namanya ya. Soal kemauan kalian ini kemana gitu. Ya, kemauannya kemana gitu. Jadi karena SMP ini akan menentukan nanti kalian ini mau kuliah atau mau langsung kerja. Kamu langsung kerja itu diarahkan ke SMK pasti. Nah SMK itu ada tadi jurusan-jurusannya. Tapi dari SMK kalau kalian sudah pilih satu jurusan, kalian kalau mau lanjut kuliah bisa. Tapi nggak sulit untuk keluar dari jurusan itu. Ya, misalnya kalau Valen tadi kan pariwisata. Sekarang kalau mau kuliah, ya istilahnya cari jurusan lain lagi. Kamu mau cari jurusan apa? Iya. Tadinya sih mau hospar kan, cuman nggak jadilah karena kayak mikirnya orang-orang banyak yang bilang kalau hospar itu katanya ngulang lagi dari SMK Parwit gitu, terus katanya rugi. Jadi ya udah pilihnya jurusan lain karena mikirnya kayak ya udahlah sekalian biar ada 2 skill gitu loh yang dipelajarin. Terus aku pilihnya Ilkom, Ilkom. Iya. Ilmu komputer. ilmu komunikasi. Singkatannya mirip ya. Komunikasi. Saya kira ilmu komputer, ilmu komunikasi jadinya. Jadi bisa ada jalur begitu ya. Jadi SMK-nya apa, nanti kuliahnya jadi lain lagi ya. Lain lagi. Tapi kalau teman-teman ada pikiran jelas mau kuliah, teman-teman tuh diarahkan biasanya ke SMA. Sekali lagi SMA itu ada 2 pilihan. Dibagi dalam 2 jalur besar. Teman-teman lewat jalur IPS atau jalur IPA. Ya, IPA kan jelas nanti lebih ke eksak, lebih ke engineer. Kalau sosial itu nanti agak banyak juga jurusannya bisa ke sana gitu. Nah, teman-teman yang masih bingung soal jurusan ya, seperti apa sih kuliah-kuliah yang ada itu dari IPS, dari IPA itu banyak sekali sekarang. Nah, teman-teman kita akan dengar ya, menjadi pembekalan buat kita semua, apa sih jurusan-jurusan di dalam kuliah itu. Tadi SMK sudah ya, itu gambarannya tadi beberapa jurusan sudah. Sekarang yang kuliah ini juga banyak ya. Mulai dari fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas apalagi ya, sastra ya. Atau juga psikologi ya. Banyak itu ya kalau kamu lihat di kampus. Nah, apa aja sih yang dipelajarin di situ? Ya, fakultas itu payung agak besar, tapi di dalamnya tuh ada lagi yang kecil-kecil. Ya, dalam fakultas ekonomi sendiri itu ada jurusan, ada accounting, ada manajemen. Ya, itu yang saya tahu dulu. Masih sama ya sampai sekarang ya. Ekonomi itu masih accounting dan ada nanti kita ada lagi ya. Ekonomi Ada gabungan contoh. Hah? Gabungan antara komputer sama ekonomi. Jadi ada juga ya. ekonomi terapan istilahnya gitu. Oke, baik. Thank you ya. Nah, kita coba dengar dulu sedikit presentasi singkat, sharing singkat dari di sini ada namanya ya. Saya mau masuk ke Fakultas Ekonomi dulu. Ini ada cici kita, Katie Dries, sarjana akuntansi. Nah, teman-teman kalau mau masuk ke akuntansi ini sebenarnya teman-teman harus kuat di mana, punya modal apa, lalu belajar apa sih di akuntansi itu. Nah ya, yuk kita sambut ya. Nah, si Katie untuk
singkat memberikan gambaran tentang kuliah di accounting ini. Yuk, silakan. Halo semuanya, masuk nggak sore? Susah nih, soalnya kan maskernya. Halo semuanya. Ya, halo. Tentang akuntansi ya. Iya. Sebelumnya kalau ada yang belum tahu, memang aku ini dulu SMK akuntansi, lanjut kuliah akuntansi. Nah, Tapi pas ini ya. ya, tapi jujur sebenarnya itu paksaan. Siapa? Tes, masuk nggak? Ya, to be honest, kenceng banget. To be honest sebenarnya awalnya itu ngambil SMK akuntansi dengan tujuan maunya langsung kerja. Cuma karena orang tua dapat rezeki lebih ya dikasih untuk kuliah. Waktu itu benar-benar masih bingung mau kuliah apa karena dengan kondisi udah ngambil SMK akuntansi, kalau untuk ngambil kuliah yang lain tuh kayaknya berat gitu karena nggak ada dasarnya, nggak pernah belajar pelajaran yang ada di SMA gitu kan. Sementara waktu itu udah mepet juga, bener-bener hari-hari terakhir udah harus daftar kuliah, jadi ya udah mau nggak mau masuk akuntansi. Pikirnya, awalnya itu pikirnya ngambil manajemen karena masa udah SMK akuntansi ngambil akuntansi lagi sih gitu kan, karena pikirnya belajarnya sama gitu kan. Mau ngambil manajemen tapi detik-detik terakhir juga mikir aduh kayaknya manajemen nggak cocok banget gitu buat diri sendiri, jadi benar-benar hari-hari terakhir lagi tuh pindah ke akuntansi. Oke. Tapi bersyukur banget ternyata pemikiran sebelumnya itu salah. Kirain dengan SMK akuntansi ambil akuntansi lagi itu bakal gampang karena udah ada dasarnya gitu kan, maksudnya pelajarannya bakal sama. Tapi ternyata tidak sesuai dengan pemikiran awal. Memang waktu semester 1 itu sama semuanya pelajarannya. Awal gampang banget, bener-bener kayak A semua gitu. Tapi begitu udah masuk semester 2, ternyata yang dipelajarin itu bukan cuma yang ada di SMK itu doang. Ada pelajaran-pelajaran baru yang ngebuka pemikiran, ternyata akuntansi itu cuma bukan hitung-hitung doang loh, bukan tentang yang orang-orang pikir susah banget gitu. Ternyata bukan cuma ngitung duit orang gitu. Ternyata ada banyak pelajaran baru yang lain. Di bidang ekonomi, di bidang manajemen pun sebenarnya kita belajar cara manage uang, terus juga pokoknya dipersiapkan, benar-benar sungguh-sungguh dipersiapkan untuk masuk ke dunia bisnis di perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi bukan benar-benar cuma soal uang doang, tapi banyak banget deh yang bisa dipelajarin di dalam akuntansi itu. Cuma tadi balik lagi karena paksaan. Oke. Jadinya ya pada akhirnya lulus akuntansi nggak kerja di bagian akuntansi. Jadi kalau mau sharing untuk setelah lulusnya itu kayaknya kurang cocok. Karena jujur sekarang pekerjaan saya bukan di bidang akuntansi. Jadi paling cuma bisa sharing itu aja. Oke. Jadi ada lagi Keti, saya mau tanya. Mungkin teman-teman pengen tanya. Sebenarnya kalau mau kuliah akuntansi itu kita harus punya modal apa ya? Ya namanya hitung-hitung. Ya, atau ada kesulitan yang cukup bisa di-sharingkan ya di dalam tantangan menjadi seorang akunting itu loh. Ya, kalau orang pilih jurusan itu.
Kalau kesulitan sebenarnya mau di bidang apapun, baik akuntansi, manajemen, kedokteran, sebenarnya kesulitan itu pasti akan ada. Cuma gimana kita manage cara belajar kita sih sebenarnya. Memang akuntansi itu terdengarnya berat banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pelajarinnya dengan sharing dengan orang, sebenarnya nggak begitu berat kok akuntansi itu. Nggak seserem yang orang pikir, kayaknya ngitung-ngitungnya tuh bikin stres banget tuh sebenarnya enggak. Karena coba deh kalau misalkan kita pikirin itu sebagai, kan ngitung uang ya, pikirin itu sebagai uangnya kita. Pasti kan lebih ada semangat gitu. Sebenarnya itu doang sih. Lebih ke ini, kan nggak mungkin selamanya kita bakal cuma belajar di bagian situ doang. Kalau diri aku sendiri sih motivasinya begini, nanti akan ada waktunya aku pengen buka bisnis, buka usaha. Jadi yang aku pelajarin ini untuk modal nanti aku buka bisnis gitu. Jadi lebih ada perasaan di mana semangat lah untuk belajarin lebih dalam lagi gitu. Karena kan buka bisnis nggak mudah kalau misalkan bisa dibilang zaman sekarang. Baik, sip. Kalau kamu punya advice untuk orang yang mau ambil accounting, apa advice kamu coba? Advice untuk yang mau ambil accounting ya? Yang mau jadi accounting, yang mau kuliah di situ. Jangan, iya. Jangan pernah nganggep suatu jurusan, suatu pelajaran itu berat. Karena kalau misalkan dari awal aja kita udah nganggep itu berat, akan seterusnya bakal jadi beban untuk diri sendiri. Tapi lebih banyak cari teman yang bisa diajak untuk sharing bareng lah, belajar bareng itu lebih enteng sih kalau misalkan mau belajar yang menurut kalian itu pelajarannya berat gitu loh. Paling itu sih. Iya, oke. Kalau satu lagi, untuk lapangan pekerjaan gimana? Luas sekali atau gimana? Luas, sangat luas. Tergantung dari tujuan kaliannya itu mau kemana. Kalau misalkan akuntansi itu kan sebenarnya ada 3 konsentrasi. Ke bagian pajak, audit, sama satu lagi apa ya? Manajemen keuangan. Oke, manajemen keuangan. Jadi tergantung dari itu. Benar kan? Ya. Nah, kalau saya itu kan ambilnya audit. Jadi lebih ke nyari kesalahan orang. Enggak lah. Jadi tergantung nanti setelah kalian kuliah itu bakal antara 3 itu. Kalau misalkan kalian ngambilnya pajak, ya mungkin kalian akan lebih ke dunia perpajakan yang dimana bisa jadi konsultan pajak atau kerja di kantor pajak. Kalau audit itu lebih luas lagi, bisa ke kantor KP. Terus tapi untuk kantor-kantor biasa juga tetap bisa. Sebenarnya umum sih kalau akuntansi itu bisa ke perusahaan mana aja, yang penting kemampuan kalian lah, skill kalian lah dilihat nanti sama perusahaannya. Kalau misalkan skill kalian bagus ya pasti akan masuk perusahaan besar. Tapi kalau misalkan rata-rata ya mungkin perusahaan biasa aja udah nganggap kalian tuh hebat gitu loh. Itu. Ya, oke. Tadi ada gambaran sedikit ya. Kalian nanti kerjanya mau di mana ya? Ada auditor, ada pajak, ada manajemen keuangan. Ini accounting sendiri punya cabang konsentrasi lagi. Jadi teman-teman kalau memang suka dengan nanti akuntansi ya, harus mempersiapkan diri menetapkan ke arah mana gitu ya. Nah, saya mau beralih masih di dalam fakultas ekonomi juga masih ada manajemen ya. Saya mau ke Stefani. Ya. Stefani itu adalah sarjana manajemen ya. Coba Fani bisa sharing ya. Di dalam manajemen ini orang belajar apa sih sebenarnya?
Terus nanti kerjanya itu di mana aja nih sebenarnya, ya. Coba, silakan. Tarik napas, tarik napas. Jadi tadi apa? Belajar apa dan kira-kira nanti lapangan kerjanya seperti apa? Oke. Kalau di manajemen itu kita belajar gimana cara kita, tergantung sih jurusannya ya. Kalau dasarnya itu kan lu boleh lu nggak sih? Iya. Lu memanage misalkan ada suatu perusahaan, misalkan lu dikasih project satu produk nih. Gimana caranya lu bisa bikin produk itu berkembang, berinovasi, atau misalkan dia itu ceritanya satu produk ini misalkan kayak apa ya? Misalkan wah ini kayaknya tanda-tandanya dia udah mau jatuh nih di pasarnya. Bagaimana caranya kita biar bisa apa sih? Naikin lagi penjualannya. Ya entah itu dengan ya 4P atau dengan strategi lainnya gitu. Itu kalau manajemen dasarnya. Tapi kan kalau manajemen sendiri itu dibagi dari beberapa jurusan juga. yang pertama itu ada pemasaran, ada finance, sama ini apa? Pemasaran tadi apa? Market ya, finance sama Finance, pemasaran dan itu SDM, sumber daya SDM. manusia. Ada 3 juga ya? Iya, di sini juga ada dibagi 3. Jadi kalau di finance itu ada belajar ilmunya di akuntansi juga. Dikit, nggak dikit sih. Ada Gimana porsinya ya? Misal, tapi bukan plek-plekan kayak akuntansi. Kalau finance itu kayak lebih, bukan, gimana ya ngomongnya ya? Soalnya saya bukan jurnal finance sih, cuma belajar dasarnya doang kayak lihat laporannya di perusahaan itu apakah cocok gak studi, kita kan harus belajar studi perusahaan itu tuh, misalkan kalau dilihat dari laba ruginya ini ada bermasalah, kita harus cari tahu ini kenapa, misalkan bermasalahnya di mana. Nah nanti diopernya biasanya ke bagian yang pemasaran. Pemasaran ini yang mencoba mencari tahu gimana sih cara membangkitkannya atau menginovasinya. Nah, kalau SDM itu dia lebih ke kayak HRD. Jadi belajar tentang manusianya. Ya, manusianya itu bisa jadi contohnya tuh gimana sih caranya kita untuk mengembangkan manusianya. Jadi kita bisa bikin training segala macam. Nah, di sana tuh diajarin. Terus sebagai pekerja di kantor itu mestinya punya kualitas itu harus seperti apa. Nah, di situ dia yang menilai, dia yang memotivasi, dia yang melatih gitu, ibaratnya kayak HRD lah gitu. Kalau materi-materinya sih, kalau yang di jurusan saya yang pemasaran itu lebih ke gimana cara kita membangun brand image satu produk, cara kita untuk mengkomunikasikan produk tersebut. Lebih gitu-gitu sih. Kalau di manajemen itu lebih belajar hampir semua dasar beberapa jurusan gitu. Kalau di manajemen lebih begitu. Oke, baik ya. Nah, kalau untuk dunia pekerjaannya kira-kira biasanya manajemen ini bisa ke mana, Fanny? Manajemen bisa ke bagian marketing, bisa ke HRD, bisa ke finance, admin. Admin juga bisa ya? Admin juga bisa. Lebih ke lebih banyak posisinya kayak gitu sih. Oke. Nah, teman-teman yang juga ya pengen ke arah ini, ya nanti ini memang kita memberikan gambaran umum ya, tidak bisa terlalu detail. Nah, kalau yang nanti mau tertarik ke sini bisa dapat informasi lebih kalau tanya secara pribadi nanti gitu ya. WA aja nih ya, ada Cici Keti, ada Cici Fani yang manajemen ya, yang accounting Cici Keti nanti bisa tanya
Tapi saya harap kalian tidak sampai terlambat seperti ini. Ya, udah last minute baru kejar-kejaran mau pilih jurusan. Ini Bayarnya dipersiapkan mahal. sedini mungkin ya. Nah, setelah fakultas ekonomi ya, nanti kita juga ada kedatangan tamu. Saya mau sambut ada Griffin dan juga ada Vena, nih anak-anaknya dari Contoh Nathan. Saya ingin mereka nanti juga berbagian sesuai dengan jurusan mereka juga ya. Nah, saya mau beralih ke fakultas namanya teknik. Ya, setelah fakultas teknik saya mau beralih ke fakultas medis nanti ya. Nah, di dalam fakultas teknik ya, ini yang menyukai hal-hal ini orang kadang-kadang juga ada ketakutan sendiri untuk masuk jurusan teknik karena punya spesifikasi sendiri gitu ya. Dan di gereja kita ada beberapa orang yang memang sarjana teknik ya. Bahkan kalau lihat ini orang pertama yang akan kita minta sharing adalah ini namanya di sini Daniel Aditya ya, dengan gelar Magister Teknik atau Master Teknik. Artinya ini berarti sudah S2 di bidang teknik, berarti dia sudah 2 kali ambil kuliah teknik ya. Ya, apa sih yang menarik dari teknik ini dan apa hebatnya menjadi seorang engineer? Coba kita dengar presentasinya dari ya koko kita ini ya, atau kalian kenal Kobe Kyun ini ya. Oke, silakan. Testing. Ya, oke. Oke ya, selamat siang. Selamat siang semua. Nah, pertama memang saya setuju dengan tadi contoh Andi bilang dipersiapkan dari SMP ya. Karena di SMA itu kita sudah telat kalau untuk memikirkan mau ke arah mana. Karena bayangkan bisa kita punya cita-cita mau jadi dokter nih. Tapi kita tidak mempersiapkan dengan baik, begitu SMA kita dengan nilai yang terbatas kita dapat masuknya ke IPS, yaitu akan hancur semuanya ya. Sia-sia yang kita keinginan besar mau jadi dokter seperti itu ya. Jadi waktu untuk jadi seorang teknikal itu memang harus backgroundnya IPA, harus IPA ya. Jadi waktu saya tahu dulu zaman saya itu satu SMA itu belum penjurusan. Kalau sekarang sudah ya, kelas 1 pun udah IPA IPS dan zaman saya ada bahasa, IPA IPS dan bahasa. Jadi kalau kalian sudah mikir mau jadi, ya saya memang suka segala sesuatu yang berbau teknik, mungkin seperti Dennis ya. Karena sekeliling kita kalau kita lihat hampir semua barang itu ada komponen elektroniknya. TV, kamera, dan sebagainya. Jadi kalau suka ngutak-ngatik barang, suka bongkar-bongkar barang, dulu saya suka bongkar-bongkar radio, TV, habis bongkar nggak bisa pasang. Bongkar dulu, pasangnya nanti ya. Akhirnya pikir, di keluarga saya ada teknik mesin, ada arsitek, ada sipil, nah elektro belum ada nih, saya kebetulan. Saya masuk elektro, dengan perjuangan waktu SMA harus masuk IPA. Kalau saya nggak masuk IPA, bubar semuanya kan. Masa depan saya harus langsung banting setir cari jurusan ekonomi atau sosial atau dan sebagainya. Jadi betul-betul perjuangkan nilai mafianya, matematika, fisika, kimia itu harus bagus, harus di atas 6 ya sekarang nggak tahu ya. KKM. Pokoknya tidak di bawah KKM ya. Harus diperjuangkan belajar semaksimal mungkin supaya itu tercapai dan begitu kalian kuliah pasti diterima kalau nilai kalian berasal dari background IPA seperti itu ya. Nah di teknik ini kita belajar memang lebih banyak pasti eksak ya, eksak. Buat kalian yang nggak suka hafalan, ada ya yang nggak suka hafalan kan. Kalau suka hafalan memang bisa ke ilmu sosial yang teorinya cukup banyak. Kalau yang nggak suka hafalan, suka tertantang dengan hitung-hitungan, rumus, nah itu siap-siap itu bisa masuk ke teknik. Kalian akan ketemu lagi dengan aljabar, trigonometri, matriks, diferensial, limit, integral itu ketemu lagi. Ya. Tapi jangan dianggap sebagai sesuatu yang sulit lah ya. Karena memang saya sering mendengar kuliah ini saya nggak bisa. Ya justru karena nggak bisa makanya dikuliahin ya. Kalau kalian sudah bisa di
ini semua nggak mungkin dikuliahin. Justru kita kuliah karena kita tidak bisa. Tapi kita suka dan kita mau bisa, maka kita belajar. Ya. Waktu masuk kuliah saya juga nggak bisa apa-apa. Justru itu saya kuliah karena belajar di situ. Kalau sudah bisa ya nggak perlu kuliah kan. Belajar. Jadi nggak usah takut, nggak sesusah yang dibayangkan. Jalanin, kalau kalian tekun pasti bisa. Di teknik itu kita akan belajar sangat banyak hitungan, sangat banyak rumus. Misalnya nih, kalkulusnya. Kalkulusnya itu pun ada kalkulus 1, 2, 3, 4. Fisika 1, 2, 3, 4. Matematika teknik 1, 2, 3. Rangkaian listrik 1, 2, 3. Sistem linear 1, itu banyak sekali. Itu semua hitung-hitungan. Tapi ini kan kasih ini ya, bukan menakutkan, tapi kasih kalian ini loh persiapan kalian nanti. Kalau di SMA mungkin belajar apa? Rangkaian listrik, dikasih baterai, kasih bolam, nyala. Nah di kuliah itu ditambah kapasitor lah, ditambah transistor lah, seperti apa? Seperti itu ya. Ini nggak takut, nggak usah takut karena jurusan teknik itu lapangan pekerjaannya banyak sekali. Kamu kalau lihat di jalanan ada proyek gedung-gedung itu orang tekniknya banyak di dalam situ. Ya, kelistrikan, mekanik, elektrik, plumbing, MEP itu banyak orang teknik di situ. Nggak usah takut. Jadi ya kuliah seperti itu. Di jurusan semester pertama itu banyak fisika dan kalkulus. Jalanin aja. Nanti di begitu semester 6 kalian penjurusan lagi. Bisa elektronika murni, bisa listrik, bisa telekomunikasi, bisa komputer. Ya. Jangan ambil komputer ya. Kenapa? Karena ditangkap nanti. Ya, enggak. Komputer itu lebih ke software ya. Bahasa-bahasa pemrograman seperti dulu apa sih Visual Basic ya namanya ya. Atau C++ seperti itu ya. Itu di komputer. Tapi kalau kalian ambil listrik, kalian bisa mengoperasikan, bisa perbaiki seperti genset atau trafo. Nah itu di listrik ya. Kalau di telekomunikasi kalian lebih ke ya perangkat telekomunikasi lah atau BTS jaringan. Tapi kalau elektronika murni ya microcontroller, microprosesor seperti itu ya. Yang suka ngutak-ngatik perangkat elektronik di dalamnya itu pasti ada komponen-komponen yang kalian pelajari lebih detail di penjurusan yang elektronika. Ya. Jadi dari SMP udah mikir IPA apa IPS, apa bahasa. Lalu sudah dapat IPA, pikir lagi fakultas apa. Dapat teknik, pikir lagi tekniknya elektro, industri, mesin, dan sebagainya. Sudah elektro, pikir lagi peminatannya yang mana. Jadi itu kita memang berpikir, mempersiapkan sampai satu titik kita pengen ke sana. Ya, langkahnya itu mengerucut makin kecil dan makin jelas arah kita. Semua ditentukan ketika kalian 3 SMP atau sebelumnya itu lebih baik. Mempersiapkan dengan baik mau jadi apa nanti ke depannya seperti itu sih. Oke, ya. Jadi 3 SMP itu udah last minute untuk menentukan ya, ke IPA, IPS atau ke SMK ya, itu ya. Jadi ini dari teknik elektro ya. Untuk S1-nya, S2-nya apa ya? Saya kebetulan linear, S2-nya elektro lagi. Oh, dia mendalami lagi di S2-nya mendalami elektro lagi, itu ya. Nah, di dalam fakultas teknik ya, teman-teman, itu juga ada beberapa jurusan. Tadi salah satunya elektro, ada teknik industri, ada teknik mesin. Sekarang ada teknik apa lagi ya? Ada tambahan lagi nggak ya? Ya. Arsitek, oh ya arsitek ya. Arsitek mungkin lebih ada gambaran ya. IT masuk di sini juga ya. Bukan ya? Kalau dia teknik informatika itu teknik. Tapi kalau dia sistem informasi dia ilmu ke komputer ya. Iya. Kalau di IT itu ya. Oke, ya itu. Nah, tapi yang paling jelas itu ada tadi ya. Arsitek, mesin, elektro, industri, sipil di situ. Nah, di kita nih ada teknik mesin ya. Nah, teknik mesin
saya dan Sugi. Tapi saya nggak mau bicara tentang itu. Ya, ini saya mau ini aja. Sugi yang bicara, kamu belajar apa di teknik mesin? Coba. Kalau saya belajar di teknik mesin ya kok nggak beda jauh sih dari Kobuikun untuk semester awal. Kalkulus, fisika, terus pokoknya pelajaran basic SMA. Duh. Oke, terus? Nah, kalau untuk Kobuikun mungkin kalkulusnya, aduh orang ini pasang ini lagi. Untuk Kobuikun mungkin kalkulusnya kalkulus 1, 2, 3, 4 ya kok ya? Sampai 4. Sampai 4. Kalau sekarang kayaknya ada lagi nggak selain saya yang udah masih teknik? Nggak ada ya? Kalau saya sekarang cuma sampai kalkulus 1, 2. Fisika 1, 2. Jadi nggak terlalu banyak kalau untuk awal-awal. Jadi cuma semester 1, 2 itu benar-benar mata kuliah dasar. Kalau untuk semester 1, 2. Sedangkan semester 3 dan ke atas itu baru tentang permesinan. Kalau saya bisa bilang, yang namanya S1 teknik sama D3 teknik itu beda. Karena beberapa kali saya di universitas ada juga bagian D3. D3 itu lebih banyak ke praktek. Kalau S1 lebih banyak ke teori. Walaupun ada beberapa praktek. Kalau untuk teknik mesin sendiri ada 4 konsentrasi. Nggak tahu sama nggak sama kayak Koandi. Konsentrasi yang pertama itu ada konversi energi, terus ada produksi, ada konstruksi, sama material. Kalau untuk konversi energi itu biasanya kalian bakal kerja di bagian PLN. PLN itu paling banyak nyari orang konversi energi. Kalau untuk teknik mesin. Kalau untuk konstruksi dan kalau untuk produksi itu lebih banyak di pabrik. Kalau untuk konstruksi sama lebih banyak di pabrik, PLN juga masuk. Konstruksi itu lebih banyak ke kayak mana ya? Nyusun-nyusun mesin, piping. Terus kalau untuk material kalau aku sendiri aku material, ngambil konsentrasi material, aku belajar hampir sama kayak Pak Habibie. Kalau mau simpelnya. Tapi aku nggak sepinter Pak Habibie, simpelnya kayak gitu aja. Jangan dong, masa sepinter Pak Habibie. Jadi kami mempelajari material, kayak mana baut dibikin, pakai bahan apa supaya baut itu kuat, kayak mana butuh, misalnya kayak poros as motor deh, dibikin dari apa. Jadi kalau teknik mesin lebih belajar ke kayak gitu. Kalau teknik mesin lebih, kalau bisa dibilang kami belajar tentang semua mesin. Jangan beranggapan teknik mesin belajar tentang mobil dan motor. Itu ada lagi yang beda. Kalau bisa dibilang apa ya? Beberapa kampus di Pulau Jawa mungkin ada namanya otomotif ya. SMK itu. STM otomotif. Iya. Jadi kadang kalau aku pribadi kadang bingung kalau dibilang teknik mesin bisa bongkar mobil nggak, bisa bongkar motor nggak? Kalau aku pribadi nggak, karena aku milih teknik mesin kasusnya sama kayak Katie. Terpaksa. Makanya cari kerja mungkin mau di luar bidang teknik mesin. Tapi buat teman-teman yang mau belajar tentang permesinan, itu harus serius. Pokoknya semua teman-teman yang mau belajar di bidang teknik, itu harus serius. Bukan dibilang yang lain nggak serius juga. Kalau teknik sekali aja lewat, bakal lewat terus. Kalau yang lain teman-teman mungkin masih bisa ngejar. Kalau teknik sekali lewat, kalian bakal lewat terus. Dan kalau bisa, nggak tahu ya, di kampus-kampus tauku ada yang namanya organisasi kecil di dalam jurusan sendiri. Kalau di tempatku sendiri ada jurusan, ada kayak klub kecil, dia ada yang mempelajari tentang mobil listrik, motor listrik, ada juga yang mempelajari tentang aeromodeling. Dan yang ku tahu juga untuk mobil listrik, kayaknya semua kampus udah ada yang mempelajari mobil listrik karena ada lomba-lombanya sendiri. Untuk aeromodeling juga ada. Yang sejauh ini yang ku tahu, karena beberapa lomba memang diadakan setingkat nasional. Oke. Ya. Jadi kalau saya, teman-teman jangan berpikir nih teknik mesin itu jadi montir ya. Bukan itu ya.
Itu biasanya banyak dari SMK biasanya ke sana. Jadi misalnya kayak saya ambil mesin engineering, mechanical engineering, saya ngambil konstruksi. Saya lebih ke arah perancang, mendesain sebuah konstruksi mesin, sebuah konstruksi bahkan bangunan juga ya. Saya bisa merancang di sana. Jadi bukan semacam montir tapi cukup untuk menjadi seorang konseptor ya. Dulu saya pernah mendesain kalau kalian tahu dulu yang masih ramai-ramai kamera Fuji film itu salah satu desainernya saya di situ ya untuk produk Indonesia tapi ya. Nah itu merancang ininya ya mekanikalnya ya mekanikalnya itu. Oke. Nah itu baik. Saya kemudian ini jurusan engineering ya teman-teman kalau mau masuk ke teknik sekali lagi teman-teman harus siapkan punya nilai yang cukup baik untuk di ilmu hitung-hitungan ya matematika itu di SMP udah harus dipersiapkan gitu ya kalau suka di situ. Nah saya masuk ke fakultas yang lain ya. Saya mau masuk ke fakultas medis ya. Di tempat kita ada yang kuliah medical ya. Salah satunya itu adalah Jennifer yang masuk di kuliah medical. Nanti setelah itu ada Dea. Dea juga di bidang medical ya. Ya. Jadi saya persilakan Jennifer dulu kira-kira memberikan gambaran tentang kuliah medical ini. Silakan. Oke, sebelumnya mau nanya suaranya jelas gak ya? Jelas. Oke. Kalau aku ambil jurusan farmasi. Jadi kalau jurusan farmasi ini berfokus pada tentu obat-obatan. Mulai dari stepnya itu dari drug discovery and development, clinical trial, terus gimana cara kita deliver obatnya ke pasien, kayak lewat jalur apa gitu, misalnya injeksi oral atau infus atau gitu-gitu. Sama selain itu juga ada drug management. Terus sama kalau yang di hospital gitu ada namanya counseling, patient counseling juga. Jadi kayak bisa kalau di rumah sakit sebenarnya apoteker harus kasih tahu misalnya kayak ini obatnya apa, fungsinya apa, side effects-nya apa, mekanisme kerjanya apa, terus purpose dari obatnya tuh harus juga dijelasin gitu ke pasiennya. Dan juga bagaimana cara store obatnya gitu. Jadi itu masuk dalam lingkup farmasi. Nggak cuman itu, tapi kita juga spesifik belajarin soal bagaimana efek obat ke tubuh manusia dan bagaimana tubuh manusia merespon ke obat itu gitu. Terus juga belajar mekanisme dari obat, kayak ini obat ini kerjanya kayak gimana sih gitu. Kayak dia bind ke reseptor apa, dia inhibit atau dia ngapain dalam tubuh manusia gitu. Selain itu sebenarnya cukup luas sih, kayak kita juga bisa lari ke kosmetik, kayak formulasi kosmetik, bikin skincare juga bisa. Waktu itu aku lab. Ya, kecantikan bisa ya? Iya bisa, jadi kita bisa formulasi, bikin serum tuh gimana sih, bikin foundation, bikin bedak, bikin facial wash, itu gimana, itu juga bisa kita pelajari. Selain itu, lagi ya, seluas itu sih kayak farmasi. Iya. Baik, ya cukup luas sekali ya. Ya. Oke, thank you Jennifer. Jadi teman-teman yang suka di bidang tadi disebutkan juga harus mempersiapkan diri supaya bisa ke arah sana, nanti bisa kerja maksimal menjadi pelayan Tuhan di profesinya ya. Nah selanjutnya itu juga ada teman kita ya, Dea ya, juga di medical tapi medicalnya mungkin agak-agak khusus ya. Bisa disebut medical atau enggak ini ya? Coba kita dengerin, Dea nih ambil jurusan apa? Dia di Universitas Indonesia ya. Yuk. Ya, halo, masuk. Oke, jadi aku ini kan maba gizi ya, jurusan gizi. Gizi itu dia masuknya ke Fakultas Kesehatan Masyarakat kalau di UI. Tapi kalau di beberapa universitas lain, gizi itu masuknya ke kedokteran. Jadi belajarnya itu apa aja? Kalau untuk semester awal ini, gizinya itu masih belajar kayak kedokteran, mirip-mirip. Bahkan kita belajar bareng-bareng sama anak kedokteran, anak kedokteran gigi, anak farmasi, gitu. Jadi kita masih belajar dasar-dasar kayak anatomi tubuh dan lain-lain lah.
Terus belajar juga kayak gimana cara kerjanya suatu penyakit. Terus belajar juga tentang apa aja yang ada di gizi-gizi itu, kayak protein, karbohidrat gitu-gitu. Terus nanti ke depannya sih katanya ya bakal banyak kayak masak-masak gitu. Iya, praktiknya katanya bakal banyak masak-masak yang ya berhubungan sama gizi lah gitu. Terus apa Oke, lagi? baik ya. Jadi ada gambaran ini salah satu di dalam Fakultas Kedokteran itu belajar tentang gizi atau berkaitan dengan kesehatan dari apa yang kita makan ya, gitu ya. Jadi ini juga menarik ini teman-teman ya. Iya, dia ada ini juga bisa masuk ke diet gitu. Jadi nanti kalau udah lulus bisa jadi ahli diet kayak gitu. Ahli? Diet. Diet. Wah ya. Ini banyak orang lagi mau diet tapi nggak tahu cara diet ya. Nanti kita ini banyak yang mau percobaan bisa nih ya. Yang badannya sudah perlu diet ini bisa ahli diet ini ya. Nanti hubungin Dea ya yang mau diet ini caranya gimana ya. Ya. Oke, baik. Saya mau beralih ke Fakultas Psikologi sekarang ini ya. Di tengah-tengah kita ada teman kita yang juga sudah sedang kuliah psikologi dan sudah lulus. Di sini ada Cimean ya. Ya mungkin bisa menggambarkan apa sih yang dipelajari psikologi itu. Ya, silakan. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, sip. Ini kok pakai background mukanya jadi tidak cantik nih kayaknya nih. Nah, ini bisa udah. Oke ya. Oke, hai teman-teman. Kalau bagi yang mau tahu tentang psikologi, sebenarnya psikologi itu belajar tentang apa sih? Kalau kita tahu ya, mungkin kalau yang sakit jiwa gitu ya, mau ngobatin diri sendiri boleh nih di psikologi nih. Di psikologi kita pertama saya mau sharing sedikit kenapa saya masuk psikologi. Waktu zaman saya itu psikologi itu belum populer seperti sekarang. Psikologi itu masih bisa dibilang masih termasuk ilmu baru, tapi sekarang sudah banyak sekali yang bergerak di bidang psikologi. Nah, psikologi sendiri itu ada 3 bagian, ada 3 bidang besar. Itu yang pertama itu organisasi. Jikalau mau tahu organisasi itu belajar apa, tentang keorganisasian, bagaimana cara mengetes orang yang mau kepribadian orang untuk kerja. Biasanya kerjanya itu di organisasi ini adalah sebagai HRD. Biasanya merekrut pegawai-pegawai. Nah, itu psikologi organisasi namanya. Yang kedua itu ada psikologi klinis. Nah, psikologi klinis ini biasanya bergerak menghadapi orang yang mengalami gangguan mental. Biasanya kerjanya di rumah sakit jiwa, rumah sakit konseling. Ya, di situ biasanya banyak bergerak di bidang klinis. Nah, klinisnya sendiri dibagi 2. Ada klinis dewasa, ada klinis anak. Kalau yang anak-anak biasanya berhubungan dengan anak-anak yang memiliki gangguan seperti ADHD, autism, seperti itu. Kalau yang dewasa ya biasanya schizofren, gangguan paranoid atau stres seperti itu ya yang kemarin kita sering kita bahas ya, itu banyak di situ. Yang depresi, nah itu bergeraknya itu di klinis dewasa. Kemudian yang ketiga itu bidangnya itu adalah pendidikan. Nah, kebetulan saya ini lebih ke pendidikan. Nah, kalau kerja di pendidikan itu belajar tentang bagaimana perkembangan seorang anak, bagaimana cara mengajar anak, dan di situ biasanya yang pendidikan ini untuk bekerja, bidang pekerjaannya itu biasanya adalah di sekolah sebagai bimbingan konseling maupun sebagai bisa juga sebagai seorang psikolog anak di pendidikan juga bisa, seperti itu. Itu aja sih kira-kira tentang psikologi. Oke. Baik ya. Mau melengkapi ada teman kita juga anak muda yang kuliah di psikologi yaitu Jeremy Timothy ya. Jeremy mungkin bisa bagi tips-tips di dalam kuliah psikologi ya. Ayo silakan.
Sekarang habis psikologi saya mau beranjak ke ini ya, apa namanya, IT atau dan sekitarnya ini ya. Silakan, Jeremy. Oke. Halo semuanya. Tadi Cimen udah ngomong tentang psikologi ya. Jadi saya ceritain pengalaman aja deh. Sebenarnya jujur saya nggak tahu kenapa saya masuk psikologi. Bener-bener nggak tahu. Bener-bener Kenapa nggak tahu? Bener-bener nggak tahu. Kalau sedikit pun clue saya nggak tahu. Oh? Saya pun nggak tahu psikologi itu ada. Terus tiba-tiba saya nggak tahu bisa masuk kayak gitu. Gimana ya? Kalau ceritain pengalaman, pertama kan saya kira itu psikologi itu keren ya. Kayak misalnya orang awam ngomong, ih lu bisa baca orang dong. Lu, iya, saya sering tuh ditanya tuh kalau misalnya gitu kan, bisa baca orang. Oh jadi MBTI yang bikin lu Ejer, kayak gitu. Sebenarnya gimana ya? Mau jawab juga susah, kayak gitu kan. Terus ya kalau pengalaman saya tuh psikologi tuh kayak akuntansi versi kedua. Jadi kalau lu nggak terpaksa mau masuk mana ya psikologi. Ya itulah. Tapi kalau itu negatifnya tuh. Satu yang menurut saya. Kalau positifnya, saya ini baru tahu kan. Udah kuliah psikologi 2 tahun. Terus ternyata psikologi itu jangkauan pekerjaannya luas. Kayak tadi Cimen udah ngomong ada 3 kan. Psikologi pendidikan, psikologi klinis, sama psikologi organisasi. Kalau misalnya manajemen, akuntansi itu kan fix organisasi. Tuh. Kalian juga bisa masuk. Caranya ya udah ambil aja psikologi industri. Kayak gitu. Kalian bisa jadi HRD. Kalian tuh yang ngurus siapa akuntannya, siapa yang manajernya, siapa juga itu apa sih itu namanya staffnya. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian mau masuk pendidikan, nah itu Cimean, ya kan, Ci? Yeah. Terus ya kata orang sih jadi guru BK kayak gitu. Yeah. Terus kalau kalian mau psikologi klinis, nah kalau psikologi klinis itu saya dikasih tahu kalian mending kalian nggak bisa ambil S1 doang, kalian harus ambil S2 buat terpandang. Soalnya klinis itu ntar kalau S2 kalian itu baru diajarin ini cara interpretasi tes kepribadian, TAT, DAP, yang lain-lain itu kalian baru disuruh baca. Soalnya kalau S1 itu kalian dapatnya dasarnya doang. Kalian itu dapatnya cuman perkenalan ya DAP apa, singkatan dari draw a person, kalian disuruh gambar orang, waktunya segini, segini yang nggak boleh dilakukan itu apa, kayak gitu. Itu klinis. Terus kalau misalnya kan kalian kalau lulus tuh dapatnya sarjana psikologi. SPSI. Yeah. Kalau kalian S2 itu kalian dapatnya psikolog. Iya. Ya. MPSI juga. Setahu saya kalau psikolog itu dia khusus klinis ya. Khusus praktek-praktek begitu. Jadi kalau saya saran sih kalau mau masuk psikologi, kalian itu harus ambil S2 juga. Soalnya kalau S1 itu sebenarnya nggak susah sih. Cuman kalian kalau misalnya mau S1 doang, paling ambilnya industri. Itu pun kalau industri, kalau kalian dapat S2, kalian lebih gampang juga dapat kerjanya. Soalnya sekarang psikologi ini lagi itu ya, lagi ngetren ya. Ngetren ya? Ya meskipun saya nggak tahu dari mana kan, dari awal. Oke. Itu aja sih. Baik, ya. Jadi psikologi ini sekarang lagi ngetren karena banyak orang stres sekarang ya. Oh ya, sama kalian itu, saya ketemu nih, teman saya banyak banget. Saya juga mungkin ya, berobat jalan istilahnya. Berobat jalan? Iya, kayak tadi Cimen bilang, kalian juga mau obatin diri sendiri, bisa. Oke. Kalian mau apa? Kalian mau obatin orang lain, bisa. Cuman ya sadar apa nggak sadar gitu kan. Soalnya kita ini belajar manusia, kita sendiri manusia. Jadi mau nggak mau tuh pengalaman orang tuh beda-beda. Jadi nggak tahu sih apa. Ini psikologi anaknya filsafat ya. Setahu saya itu psikologi, antropologi,
Pokoknya itu semuanya dari filsafat itu ngomong-ngomong semuanya kayak ya kalian tahu lah kayak bijak-bijak begitu ya. Susah ya kayak interpretasinya. Nah ini juga abstrak. Jadi kalau kalian mau masuk psikologi, siap-siap deh. Oke, baik ya. Dari psikologi itu ya. Ya. Pasti ada asiknya juga ini ya. Baik, saya mau ke fakultas ini, IT dan sekitarnya, ya. Ada Arvin nggak? Nggak ada ya? Saya mungkin persilakan kepada ini deh. Ini anaknya Pak Nathan yang sudah lulus nih bisa sharing nih ya. Dia juga di bidang sistem informasi ya. Griffin mungkin bisa sharing sedikit ya tentang jurusan yang kamu ambil, singkat. Halo. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Ya, selamat siang ya semua. Nama aku Griffin Lamuel. Aku kebetulan lulusan sistem informasi di UMN Serpong. Aduh, sharing apa ya? Ininya ya, keseharian mungkin di kampus dulu ya, pasti jurusan sistem informasi. Jadi sistem informasi itu sebenarnya hampir gabungan dua jurusan sih kalau menurut aku ya. Jadi gabungan jurusan manajemen sama gabungan jurusan IT atau komputer. Cuman memang kita tuh tidak terlalu fokus di dua bidang tersebut. Jadi bisa dibilang kita tuh kayak asal tahu dunia bisnisnya, cara proses bisnisnya gimana, asal tahu juga dunia IT itu gimana. Jadi nggak terlalu sampai dalam, nggak sampai programming banget gitu. Kebetulan aku juga penjurusan di SI itu waktu itu aku ambil big data analisis, jadi anak data. Ya kalau misalnya dilihat dari yang di-share barusan sih memang rata-rata itu memang kita harus tentuin jurusan tuh dari awal-awal banget. Karena aku jujur sebelumnya tuh sebelum masuk SI itu aku mau ambil desain, mau ambil BKV. Nah cuman karena kebetulan dapat beasiswanya di sistem informasi, jadi aku ambil sistem informasi. Puji Tuhan sih pas di jalanan sih enjoy banget. Walaupun memang ya pasti awal-awal pasti ada kita mesti adapt lagi sih, kita mesti align lagi sama materi yang ada. Soalnya kan memang tidak sesuai yang kita mau kan. Ngomong nggak apa-apa, itu oke sih. Terus kalau buat pekerjaan, sebenarnya kalau misalnya dari sistem informasi sih jangkauannya luas. Kayak karena kita kan belajar tuh dari dua sisi ya, dari sisi manajemen, dari sisi bisnis kita bisa, dari sisi komputer pun juga kita bisa. Kalau boleh sharing, aku pun juga walaupun sistem informasi jurusannya big data, kerjaan aku sekarang nih nggak ada hubungannya sama data, justru kerjaan aku nih di infrastruktur, di infrastruktur jaringan, server seperti itu. Iya, cuman ya memang sih bagusnya dari sistem informasi ini kita bisa melihat gambaran secara luas bagaimana satu perusahaan itu jalan. Ya seperti kita tahu, kita udah masuk dunia digital, industri 4.0, di mana masing-masing dari perusahaan itu berlomba-lomba gimana sih bisa otomisasi, gimana sih bisa menghasilkan sesuatu secara cepat, dan salah satu caranya kan paling cepat adalah menggunakan teknologi atau komputer kan. Jadi ya memang dari bekalku di sistem informasi sendiri sangat ngebantu untuk bisa tahu nggak cuma proses-proses bisnis, tapi juga tools atau alat-alat apa sih yang bisa digunakan untuk mengenhance perusahaan tersebut gitu sih. Oke, baik. Thank you ya Griffin. Ya ini dari sistem informasi yang juga sangat booming ya di saat-saat seperti ini. Teman-teman kalau yang mau tanya silakan ya. Dari Audrey, dari Mary, Cacia, dari Marvel atau Ode, Philip, ya, Rahel, tadi Yora, ya. Kalau mau tanya silakan juga ya. Boleh langsung tanya ke kita. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut ke teknik informatika? Ini ada teman kita Fiandi yang baru lulus kemarin itu ya. Itu. Apa bedanya SI dan TI? Itu ya, TI kan ya? Ya. Kalau mau tanya boleh chat, kalau nggak mau ngobrol ya boleh tanya. Kita bisa ada ini, tanya jawab. Ya. Atau kalau nanti minggu depan baru mau tanya juga boleh. Karena minggu depan ada sesi yang khusus lagi ya. Oke. Kalau nggak ada berarti saya lanjut dulu ke TI. Ya, TI ini ada Fiandi. Silakan Fiandi.
Mana? Dia mau yang mana jadinya nih? Ya, oke udah. Ya, jadi itu tadi kan sebelumnya udah di-sharingin yang SI, Iya, Sistem SI. Informasi. Kalau dari TI sendiri itu dia bedanya full ke ini sih, lebih full ke teknik. Kalau tadi SI kan ada bagian manajemennya juga. Iya. Kalau di IT itu full teknik, terus emang kayak yang tadi Ko bikin sama Ko Andi sharingin juga, untuk matematika sama hitung-hitungannya harus kuat. Dari SMA juga udah harus milih IPA. Cuman bedanya kalau nggak tahu sih, mungkin di kampus saya doang atau di kampus lain juga. Kalau tadi kan Ko bikin kalkulus, hitung-hitungan sampai 1, 2, 3, 4. Kalau saya sampai 1 doang. Itu juga udah lumayan. Jadi pas dengar ada 1, 2, 3, 4 udah kayak, apa tuh? Tapi kalau untuk saya sendiri yang di IT, saya dari SMA itu tuh sebenarnya agak ini sih, ada bersyukur juga waktu itu kan pertama kali masuk SMA tuh masuk IPS. Cuman seminggu sekolah, saya sama 3 teman saya ditawarin buat pindah ke IPA. Itu alasannya juga karena kelas IPS-nya udah terlalu ramai banget. Udah terlalu mengkhawatirkan lah kalau diinin. Nah, terus akhirnya dipindahin ke IPA. Pas mau pilih jurusan kuliah itu, saya juga sempat bingung antara IT atau SI. Nah, akhirnya juga pindahnya ke IT karena saya pikirnya itu IT bikin sistem, justru ketuker. Tapi ya udahlah, sama aja lah. Saya pikir gitu kan. Terus kalau saya di IT itu, ya, di IT itu di kampus saya penjurusannya ada 2, Android sama jaringan. Saya milih Android, tapi saya nggak bisa Android. Saya belajarnya web karena Android itu untuk di kampus saya itu agak kurang sih, karena dosennya itu dosen lama, karena kan ini teknologi kan karena teknologi kan berkembang terus. Nggak bisa kalau kita cuman belajar hari ini, tahun depan pasti udah beda lagi. Nggak usah nunggu bertahun-tahun lah, tahun depan atau 6 bulan lagi pasti ada teknologi baru lagi. Jadi ya kita harus upgrade terus, harus tahu lah teknologi-teknologi baru. Terus kalau mau masuk teknik, kayak yang udah disampaikan sebelumnya, emang harus passion sih. Soalnya kalau misalkan nggak passion ini susah banget. Karena saya juga ada teman waktu pertama kali masuk saya ke kampus itu, satu kelasnya 50 orang. Sekarang udah mau lulus tinggal 20, 30 nggak tahu kemana. Itu lama-lama berkurang, terus akhirnya sekarang ber-20, yang udah selesai skripsi baru 8. Sisanya masih berjuang lah. Ya itu berarti salah satu tandanya kalau emang teknik itu butuh ya passion satu, menurut saya passion. Karena kalau misalkan di teknik cuman belajar usaha itu kayaknya agak susah sih, karena emang cukup berat kalau misalkan di teknik cuman ngandalin belajar tapi kita nggak suka, karena belajarin yang kita nggak suka itu hasilnya pasti kurang maksimal sih menurut saya. Ya. Terus kalau misalkan di IT itu pasti kan orang banyak mikir keren bisa bikin program apa gitu kan. Emang keren sih kalau misalkan kita bisa bikin sesuatu dari pemrograman itu, karena kayak misalkan kita di jalan sering mungkin ada yang pernah lihat kayak tempat sampah otomatis itu pas kita buang ke satu lubang tempat sampah itu, tempat sampahnya dia bisa otomatis milah itu sampah basah atau sampah kering. Itu tuh kalau mau diceritain panjang lah dia itunya, alasan kenapa alat itu bisa misahin gitu. Salah satunya itu ada apa ya? Matematika juga ada di situ. Ada pengaruh matematika di alat yang kita pikir cuma sesederhana misahin sampah basah sama sampah kering, tapi enggak sederhana itu. Iya. Nah, terus kalau misalkan kalian di IT, kalian kurang kuat matematikanya, sebenarnya nggak terlalu masalah sih, yang maksudnya kayak kalkulus gitu. Jujur saya sendiri waktu itu kalkulusnya hampir ngulang, cuman untung nggak ngulang. Tapi sampai sekarang kalau misalkan bikin program nggak terlalu kepake sih, cuman cara berpikir kita matematika hitung-hitungan sederhananya cukup kepake. Kalau misalkan ada matematika itu lebih membantu lah.
Tapi ya nggak terlalu dikhawatirin juga sih kalau misalkan hitung-hitungan yang kayak kalkulus, aljabar atau ini. Kalau di IT saya sih, itu aja sih paling kok. Oke, baik, thank you. Nah, udah ada yang mau bertanya belum? Kalau Audrey nanti kira-kira mau jadi apa? Ya. Atau Cia mungkin ada perubahan jurusan, Marvel, ya, atau Ode atau Philip, Rahel. Kita ada 2 lagi sharing ya, yaitu tentang sosial ya. Ini yang desain ada di sini nggak desain ya, orang desain ya? Ya, desain nggak ada kayaknya. DKV ini, DKV juga lagi cukup ini ya, DKV gitu ya. Tapi kita mau dengar sedikit, ini ada juga pariwisata ada juga di sini ya. Ya. Kenny ini nanti pariwisata jalan-jalan terakhir kita ya, jalan-jalan. Ya. Kita dengar dulu ilmu sosial nih, salah satunya itu adalah Kenny ya, ilmu sosial. Boleh singkat Kenny, ilmu sosial ini tentang apa ini ya? SOS ya, sarjana sosial ini ya. Kalau ada yang tertarik dengan hal-hal sosial nih bisa nih. Oke, ada Ken? Udah? Sambil ngomong aja ya. Iya. Secara sederhana antropologi itu belajar, ini bakal agak deep ya, yang suka deep boleh denger ini. Sebenarnya antropologi itu belajar tentang apa sih makna menjadi manusia gitu. Kan itu luas banget gitu ya. Makanya itu sebenarnya aku sih lebih ke ini antropologi sosial, jadi lebih ke perilakunya. Gimana sebenarnya pilihan-pilihan manusia itu ditentukan datangnya dari mana gitu ya. Karena kita kan hidup ini ya nggak sendiri gitu ya, pasti sama orang lain gitu. Pilihan kita juga pasti ditentuin sama orang lain gitu ya. Contohnya aja kayak tadi gitu ya, jurusan aja dipilihin gitu sama orang tua gitu ya. Makan aja kayaknya dipilihan juga gitu sama orang tua gitu. Iya. Ya pasti kita nggak bisa lepas gitu ya dari orang gitu, dari kelompok kita gitu. Nah itu kenapa itu dipelajarin semuanya di antropologi kalau teman-teman pengen tahu. Kenapa teman-teman sukanya kenapa kita yang Chinese ini mayoritas sukanya manajemen akuntansi gitu ya, kenapa gitu. Terus juga kenapa ya soal duit, terus ada lagi kenapa kalian sukanya beli produk yang ini gitu ya, beli Starbucks daripada ini, itu macam-macam. Kalau ekonomi, kenapa kalian lebih milih agama Kristen daripada yang agama sebelah gitu, itu semua dipelajari gitu ya, jadi luas banget gitu. Makanya antropologi pun sendiri punya cabang-cabangnya gitu. Kalau misalnya soal jurusan prospeknya itu gede banget. Kata dosenku bilang, kalau kalian belajar antropologi selagi ada manusia di dunia ini, kalian gak akan kehilangan kerjaan gitu ya. Gitu. Maksudnya apa gitu? Ya kalau kalian mau jadi budak korporat gitu ya. Jadi kita di FISIP suka bilang orang yang kerja di privat itu perusahaan tuh budak korporat gitu. Itu sindiran aja gitu. Jadi orang perusahaan itu orangnya bisa jadi HR, bisa jadi PR, public relation, perusahaan kalian pengen bangun bisnis di mana gitu ya, terus ketemu masyarakat, gimana cara jalin silaturahmi itu bantu antropologi, terus gimana cara konsumen kalian milihnya apa sih seleranya gimana gitu, cara narik konsumen gimana, itu antropologi juga bisa gitu ya. Terus kalian mau kerja di pemerintah juga bisa, kerja di akademis juga bisa, itu sebenarnya banyak banget. Kenapa antropologi itu nggak guna, maksudnya nggak banyak yang tahu, karena emang orientasinya itu sebenarnya sama masyarakat yang maksudnya yang berbeda gitu ya dari hidup perkotaan. Sebenarnya mereka sama aja kayak sosiologi gitu. Mungkin untuk saat ini begitu. Kalau kalian tertarik ngobrol aja gitu ya, ngobrol aja sama aku. Thank you. Baik ya. Terakhir teman-teman ya, ini pariwisata nih masuknya apa sih? Hah? Komunikasi siapa? Hah? Oh Jordan, Adan, oke. Satu lagi ya sebelum ke pariwisata. Komunikasi,
Nah ini udah ini kali. Saya kelewat satu ya. Ya. Baik, atau sambil menunggu ini, udah siap? Ya. Jordan ya, ini juga di UI belajar komunikasi. Apa sih yang dipelajari komunikasi? Ya. Oh belum nyala ya? Oke. Udah nyala? Oke, halo semuanya. Ya. Kalau belum tahu, nama saya Jordan. Saya kuliah jurusan komunikasi di UI. Nah, mungkin kalau kita dengar komunikasi, orang pada dengarnya ngomong ya. Maksudnya yang suka ngomong ikutnya komunikasi, tapi sebenarnya lebih luas. Komunikasi sendiri itu intinya sendiri bagaimana kita menyampaikan pesan dengan efektif. Maksudnya penerima pesan kita itu ngerti apa yang kita maksudin gitu. Nah, kalau saya sendiri di UI kebetulan dibagi menjadi 4 komunikasi. Ada humas, ada public relation, itu soalnya nanti bakal jelasin. Terus ada periklanan, saya fokusnya di periklanan. Terus lalu ada jurnalistik sama kajian media. Nah, untuk kajian media sendiri itu sama kayak namanya jelasin sendiri, mengkaji media, artinya meneliti media. Maksudnya mereka meneliti apa itu media massa, terus bagaimana perkembangan media massa, terus bagaimana media massa mempengaruhi kehidupan manusia. Itu prospek kerjanya biasa tuh jadi analisis data di media gitu. Atau enggak bisa jadi dosen juga. Kalau jurnalistik belajar tentang etika jurnalisme gitu. Terus atau enggak bagaimana cara menjadi jurnalis yang baik. Prospek kerjanya pasti di media cetak, media Online. televisi, media online, jadi jurnalis gitu, menyampaikan berita. Kalau saya sendiri periklanan, ya membuat iklan intinya gitu. Ya kalau prospek kerjanya itu lebih ke ada yang jadi copywriting itu yang bikin tulisan, semua tulisan yang ada di brand, ada yang di iklan itu dinamakan copy. Jadi kalau kita kerja jadi copywriting, kita yang ngurus tentang tulisan-tulisan itu. Tulisan-tulisan apa yang kira-kira bakal konsumen kita atau target audience kita tuh ngerti gitu. Makanya untuk yang tertarik jadi penulis-penulis gitu, itu bisa masuk ke periklanan, nanti prospek kerjanya bisa copywriting. Terus bisa juga jadi media buying planner. Misalnya jadi kita menentukan media apa nih kira-kira yang buat dibeli sama perusahaan gitu. Kira-kira misalnya perusahaan Aqua gitu, kira-kira mereka mau iklan belinya media apa ya cocok buat mereka sesuai dengan konsumen mereka, sesuai dengan pasar. Bisa juga intinya kerjanya di agensi periklanan sih idealnya. Cuman nantinya bisa luas lagi karena kan belajar marketing juga, pasti bisa buka usaha lah, bisa jadi bisa jadi HRD juga mungkin, bisa jadi strategic planner, bisa juga jadi hamba Tuhan kalau mau ya. Terus kalau untuk PR sendiri, public relation atau humas, nanti ini Sonnya bakal jelasin. Silakan Son. Mau nambahin singkat? Kalau perkenalin, nama saya Sonya di communication, fokusnya itu ke PR. Jadi pertama kali masuk itu pikir komunikasi itu cuma sekedar ngomong, jago ngomong. Aduh, contekan gue diapin. Jadi itu di communication PR ini, kalian itu bukan cuma sekedar tahu gimana caranya komunikasi, tapi di sini itu kalian pasti ketemu namanya teori-teori. Nah, uniknya di komunikasi di bagian PR ini, itu kita bakal nemuin gimana sih cara kita mengubah pandangan orang tentang apa harus kita lakuin. Kayak misalnya ada orang yang nggak yakin sama dirinya sendiri. Nah, kita sebagai communication PR ini, kita bisa mengubah pikiran mereka itu sesuai dengan apa yang bakal kita kerjain nanti. Sebelum ke arah situ, pasti ada teori-teori yang harus kita hafal juga. Kalau dibilang teori, sebenarnya teorinya itu lumayan banyak banget. Tapi kalau misalkan karena ini komunikasi, jadi kalian pasti sehari-harinya pasti ngomong dong. Kalau udah ngomong kayak gitu, kalian lebih mudah, kalian bisa memahaminya bukan dari hanya sekedar teori, tapi sehari-harinya kalian juga bisa dikembangin. Terus habis itu untuk prospek kerjanya, kalau buat PR itu sebenarnya PR itu udah merangkup semuanya, nggak cuma sekedar ngomong yang tadi kayak saya bilang, tapi itu juga bisa bahas tentang bisnis, karena di kampus saya itu, komunikasi itu ada masuk ke bisnis juga, bukan hanya bisnis, tapi juga melingkup tentang hukum, tentang hitung-hitungan juga. Kalau hitung-hitungan lebih ke arah Jordan yang tadi advertising ya.
Gitu. Terima kasih. Oke, thank you ya. Dan yang terakhir teman-teman, ini kalau yang suka dengan pariwisata tadi udah ada singgung sedikit. Ini ada Linda di sini ya, yang pernah belajar pariwisata berapa tahun? Mana nih orangnya nih? 2 tahun kok. 2 tahun. Nah, mau sharing singkat sedikit tentang pariwisata? Sebenarnya sih saya masuk pariwisata juga bukan karena keinginan saya seperti Valen. Jadi masuk pariwisatanya, jadi makanya karena bingung mau kuliah apa, akhirnya karena SMK-nya juga nggak nyambung, SMK sekretaris, diploma 2-nya pariwisata, S1-nya keguruan. Jadi saya nggak ada yang nyambung jurusannya. Dan kalaupun saya ada kesempatan misalnya bisa ngambil S2 pun saya nggak akan ngambil pendidikan, mungkin ambil jurusan yang lain gitu. Jadi saya dulu di pariwisata sempat 2 tahun karena memang mengalami kebingungan gitu. Maksudnya memang kalau zaman dulu itu nggak ada orang yang mengarahkan kita untuk masuk jurusan gitu. Kalau kita sharing sama orang tua pun kan termasuk orang tua yang zaman dulu, jadi mereka nggak paham, mereka pun tidak pernah kuliah gitu kan. Jadi ini mencari-cari tahu, akhirnya kayak cuma dengar, udah masuk pariwisata karena memang saya menghindari hitungan juga. Dan ternyata setelah saya terjun ke pariwisata itu ada 2, di dalamnya itu ada 2 penjurusan. Ada perhotelan, ada travel. Waktu itu jadi saya ambilnya yang travel. Karena sepemikiran saya kalau travel itu saya ngincer jalan-jalannya. Gitu. Tapi ternyata mau jurusan apapun setelah saya dengar sharing dari teman-teman itu tidak bisa dihindari, tetap ada hitung-hitungannya. Di tiketing, di kargo, dan tiketing itu benar-benar itu benar-benar luar biasa itu tiketing kalau ngitung. Ternyata susah banget ya Valen ya. Iya, dan ternyata masuk pun kalau ngincer jalan-jalannya tuh nggak mudah. Kalau yang saya kan kebetulan jurusannya travel, jadi kita bisa lagi pergi jalan-jalan. Memang kita jalan-jalan, memang ada Jawa Bali Tour. Jadi di tengah perjalanan tiba-tiba kamu akan dipanggil dan akan disuruh tour guide dengan bahasa Inggris. Yang padahal kamu mempersiapkannya dari perjalanan dibatasi di sini sampai sini, tapi tidak terduga kamu akan disuruh maju saat itu juga jelasin di perjalanan kiri kanan kamu gitu. Jadi teman-teman bahasa Inggrisnya diperdalam kalau misalnya mau masuk pariwisata karena itu sangat penting untuk bahasa Inggris, bahasa itu. Jadi kebetulan saya juga magang setelah kuliah, pernah part time juga. Jadi waktu kamu magang kalau di travel itu misalnya kita masuk tiketing, nggak menutup kemungkinan kalian akan bisa menjadi tour guide juga gitu. Jadi nggak melulu kalian di tour guide gitu. Jadi bisa tour guide di tiketing gitu. Itu kalau misalnya jurusannya travel. Kalau di perhotelan ya kalian akan berkecimpung memang di dalam ya manajemen perhotelannya, baik ada di bagian kebersihannya yang sampai praktek-praktek membersihkan kamar mandi segala macam, terus bagian masak-masak juga itu. Dan kalau mau jadi bartender kalian ngambilnya di perhotelannya gitu. Itu bisa ada jurusannya untuk bartender. Gitu aja sih kalau perhotelan sih nggak jauh-jauh memang dari travel sama itu. Tapi kalau kalian memang niat nih ya, memang punya cita-cita pengen bisa keliling dunia, kalian memang harus niatin ngambil di travel itu jadi tour guide. Cuma bahasanya harus diperdalam gitu, nggak cuma cukup untuk kita ngambil pas itu, karena bahasa itu harus nomor 1 kalau di pariwisata. Oke, betul sekali. Oke ya. Jadi ini lengkap, cukup lengkap dan banyak dan panjang untuk sharing kita hari ini teman-teman ya. Teman-teman, saya minggu depan kita akan lebih sharing tentang ke arah minat dan bakat teman-teman semua. Jadi setelah mendengar semuanya itu, nanti bagaimana kita menemukan panggilan kita di mana ya. Semoga minggu depan kita bisa ikut lagi untuk mempertajam. Ini lebih ke masing-masing nanti semua bisa diarahkan gitu ya. Baik ya, karena waktunya sudah panjang teman-teman, jangan lupa untuk daftar seal dan jangan lupa minggu depan ada YOS dan jangan lupa untuk memberikan persembahan setelah ibadah nanti ya. Oke, kita tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bikinnya tutup doa. Oke, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur lewat persekutuan kami hari ini, kami boleh semakin dibukakan ketika kami
belum mengerti arah, tujuan, dan apa yang akan kami kerjakan di masa depan kami nanti. Melalui persekutuan hari ini, kiranya boleh memberi kami satu pencerahan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan akan memimpin kami ke jalan yang baik, ke jalan yang Tuhan ingin kami kerjakan. Dan kami berdoa terus, ya Tuhan yang menyertai setiap jenjang pendidikan kami, sampai kami bisa menyelesaikan studi kami nanti. Ya Tuhan yang terus pimpin kami, beri kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan di dalam kami menyelesaikan studi kami. Kami serahkan untuk waktu kami selanjutnya dalam tangan Tuhan, Tuhan pimpin, dan kami bersyukur untuk segala persekutuan yang kami boleh lakukan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, kita foto dulu ya. Pasang background-nya ini ya, background-nya ini. Ini oke. Yuk kita foto dulu ya. Ya, buka kameranya. Oke. Baik ya, Ode, Audrey, Rachel, Grants ya. Oh iya. Betul. Oke, kita foto ya. Audrey belum, Glenn dan Rachel. Oke. 1, 2, 3. Mungkin fotonya itu ya. Udah pas? Glenn, sekali lagi ya. Glenn, satu lagi. Cincin. Oke. Satu lagi ya. Sekali lagi. Oke, udah semuanya. Good semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Sampai ketemu anak-anak muda di minggu depan ya dengan lanjutan dari topik ini, kita melangkah lebih jauh lagi nanti. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye. Bye-bye guys.